Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Gurunda, Ustadz Abi Maki, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan falyatafaddal alaihi mashkura. Jazakumullah khair wa jazitum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita, seperti ini Allah kumpulkan kita di acara ini, di majelis ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan melihat, belajar sama-sama dengan tema ketika hati tidak sejalan dengan lisan. Apakah mungkin hal ini terjadi? Mungkin, iya. Bahkan betapa mudahnya lisan dengan mengatakan, paling mudah gitu ya, sering. Ya, aku akan datang. Padahal dalam hati sudah menyatakan, kayaknya nggak bisa datang. Hatta walaupun diungkapkan dengan ungkapan insya Allah. Kadang-kadang orang mengatakan insya Allah saya datang. Lisan itu mudah mengatakan. Tapi dalam hatinya 99% kalau dirinya itu tidak akan datang. Iya. Kata-kata insya Allah itu diungkapkan memang ketika kita ingin dan punya keinginan untuk datang. Udah fix 100% kita punya keinginan datang. Lalu kita katakan insya Allah saya datang. Itulah insya Allah ditempelkan itu di sana. Bukan ditempelkan dengan hati yang ragu untuk datang atau tidak. Bahkan hati menyatakan tidak datang. Tapi untuk menenangkan orang itu mengatakan insya Allah. Ya, insya Allah saya datang. Insya Allah saya hadir. Ya, itu dalam hati kita sudah 100% memang fix ingin datang. Hanya tinggal nunggu apakah ini adalah atas ridho Allah atau kehendak Allah atau bagaimana, tapi kita sudah punya keinginan. Maka dalam perkataan Al-Quran atau dalam bahasa Arab ada kata-kata insya Allah, ada kata-kata biiznillah. Biiznillah, ya. Biiznillah itu artinya dengan izin Allah. Insya Allah itu apabila Allah menghendaki. Kata-kata idza dan kata-kata in dalam Al-Quran ada dan artinya sama-sama. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu jika. Idza itu jika. Apabila. In juga adalah jika atau apabila. Namun perbedaan singkatnya antara in dan idza, apabila ada dalam Al-Quran ungkapan perkataan idza, ini manusia tidak ikut-ikutan di dalamnya. Manusia tidak ikut-ikut di dalamnya. Hanya Allah yang mengatur, Allah yang menjadikan, Allah yang menjadikan hal ini terjadi. Kalau idza. Seperti misalnya hujan, kita katakan ini hujan nggak ya? Bagusnya tidak mengatakan insya Allah hujan. Karena kita tidak punya peranan dalam menurunkan hujan. Maka bagusnya kita katakan biiznillah hujan. Seperti itu. Iya.
Biiznillah hujan. Maka dalam kata-kata biizni itu adalah atas izin Allah dan tidak ada manusia yang mengikuti ataupun ikut campur sehingga hal ini terjadi. Kemenangan, iya. Idza jaa nasrullah. Pakai idza aja, idza. Karena kemenangan ini pasti terjadi dan itu adalah kehendak Allah. Allah yang menangkan Futuh Makkah itu. Nah, kalau pakai in, itu adalah kita punya peranan di situ. Hanya tinggal nunggu kehendak Allah, ridho Allah, bagaimana. Tapi kita punya keinginan hal itu. Dan kita punya peranan, datang atau tidak datang, makan atau tidak makan, tidur atau tidak tidur, yaitu kata-katanya menggunakan in. Iya. Tapi kalau hanya Allah yang mengatur, biidznillah atau biidzni. Nah, punten. Sekali lagi, kadang-kadang lisan itu begitu mudah mengatakan ungkapan dengan kata-kata yang disampaikan, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Nggak apa-apa, saya sudah maafkan. Padahal berat memaafkan hati ini. Saya baik-baik aja, padahal dia dalam keadaan terpuruk. Iya. Apakah hal itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Kau marah ya? Enggak, saya nggak marah, padahal dalam hatinya sangat marah. Kamu sedih ya? Enggak, saya nggak sedih, padahal dalam hatinya sangat sedih. Atau sebaliknya, saya sedih tahu kejadian ini terjadi, padahal hatinya sama sekali tidak sedih. Nah, itulah kadang-kadang ungkapan lisan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Terus yang jujur, yang sebenarnya itu hati apa lisan ya gitu ya. Yang nggak pernah berbohong itu hati apa lisan ya. Jawabannya insya Allah semuanya sama ya. Kayaknya hati yang jujur. Karena Rasulullah pun menyatakan kata-katanya istafti qalbak. Mintalah fatwa atau nasihat ke dalam hatimu. Karena hati ini tidak akan pernah punten tidak pernah membohongi dalam jiwa ini, hati ini. Hati ini selalu berada di dalam, Masya Allah kalau dikatakan, iya, hati ini kalau dikatakan kejadian masalah, kejadian sesuatu, istafti qalbak, tanya ke dalam hati ketika akal tidak bisa memikirkan gimana, perasaan hati kayaknya ini, hati kayaknya pilih A, hati kayaknya pilih B, nah itulah hati. Namun, apakah setiap pilihan hati itu akan benar? Belum tentu. Siapa? Tergantung kedekatan dengan Allah. Kalau orang ini dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah, nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat ibadah, Masya Allah. Nikmat-nikmat yang dirasakan oleh hati ini. Maka apa yang didapatkan? Ketika orang itu berdekatan nikmat dengan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ketika engkau menjaga Allah dalam hatimu, maka Allah akan menjagamu. Ketika engkau menjaga Allah dalam perbuatanmu, maka Allah akan mengarahkan perbuatanmu arahnya kemana. Jadi kalau hati ini dekat dengan Allah, maka Allah akan pilihkan pilihan yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hati ini. Itulah hati. Jadi tidak semuanya hati juga selalu tepat pilihannya. Itu ketergantungan kita dekat dengan Allahnya bagaimana. Kalau hatinya itu jauh dari Allah, ya pilihannya pun akan keliru aja. Tapi kalau hatinya dekat dengan Allah, Masya Allah pilihan itu akan selalu tepat. Karena apa? Ya Allah yang mengarahkan kemana langkah untuk memilih. Ini sebagai mukaddimah. Ya, jadi lisan ada hati. Nah, ketika hati ini tidak sejalan, apa efek buruk yang terjadi kepada diri kita atau orang lain? Atau ruginya apa sih? Apa efek buruk jika hati ini tidak sejalan dengan lisan? Pastinya kalau hati tidak sejalan dengan lisan, bisa jadi dengan perilaku pun ya tidak sejalan. Makanya kalau dikatakan siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu yang seperti apa gitu ya? Orang yang jujur itu, teman-teman, orang yang jujur itu adalah hatinya, lisannya, perbuatannya sama. Itu orang jujur. Makanya syarat daripada kita mengatakan 2 kalimat syahadat, syarat kita punten. Syarat kita mengatakan syarat kita mengatakan 2 kalimat syahadat itu kan 3. An-nutqu bil lisan atau kalimatnya dikatakan at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu kan 3. Ini enggak bisa dipisahkan. Syarat mengatakan 2 kalimat syahadat itu imani, yakini dengan hati.
ucapkan dengan lisan, dan lakukan perbuatan dengan anggota badan. Maksudnya bil jawari. Sesuai. Hatinya mengatakan tiada Tuhan yang wajib diibadahi, tiada Rabb yang wajib kecuali Allah. Itu hatinya yakin. Lalu ucapkan dengan lisan. Lalu setelah itu gerakan tubuh ini dengan ketaatan kepada Allah. Sholat misalnya, baca Quran misalnya, majelis taklim misalnya. Nah itu adalah bentuk daripada anggota badan membenarkan apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam. Itu yang digambarkan. Berarti, Masya Allah, kerugian seseorang yang tidak sejalan antara lisan dan hatinya, pastikan. Iya. Yang pertama, amalan apapun yang dilakukannya tidak diterima. Tidak diterima, amalan tidak diterima. Karena apa? Karena tidak sesuai lisan dengan hati. Coba cek baik-baik dalam surah As-Saff, ya, ayat 2 sampai 3 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya orang-orang beriman, ya. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Itu sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah. Jadi kalau dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, itu adalah Allah double murkanya. Allah double marahnya. Karena apa? Kamu tahu, tapi kamu tidak kerjakan. Hatimu katakan A, tapi lisanmu katakan B. Iya. Maka dengan mengatakan amal tidak akan diterima, itu kerugian yang pertama. Amal yang dilakukan tidak diterima. Kenapa amal ini tidak diterima? Karena apa? Karena tidak sesuai antara lisan dengan hati. Ini kerugian pertama. Iya. Artinya kalau lisan bilang baik, tapi hati tidak ikut, itu bisa jadi amalan kita tidak beramal di sisi Allah. Itu harus bersejalan ya. Jadi bisa jadi lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Lisan sudah kata lillahi ta'ala. Tapi dalam hati, biar dipuji orang, itu juga nggak sejalan itu. Udah lillahi ta'ala tapi nggak sejalan. Sama. Begitu juga. Iya. Kenapa? Ini hati berarti tidak sejalan. Maka kadang-kadang lisan mudah mengatakan ikhlas, mengatakan lillahi ta'ala, tapi hatinya belum sejalan. Itu juga berat. Itu juga berat. Iya. Maka dengan mengatakan kalau seperti itu, hujamkan, niatkan lillahi ta'ala, biar dihujamkan terus dalam hati, benar-benar saya lillahi ta'ala, ya Allah bantu agar saya bisa melakukan ini lillahi ta'ala, ya Allah. Kenapa? Bisa jadi lisannya yang benar, tapi hatinya yang salah. Bisa jadi begitu. Iya. Karena apa? Nah itu tadi. Karena hatinya tidak mendapatkan asupan ilmu atau tarbiyah, sehingga hatinya itu malah melenceng jauh, tapi lisannya benar. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Sangat memungkinkan. Iya. Jadi nomor pertama, apabila hati dan lisan tidak sejalan, lisannya benar, bahkan perilakunya benar, bahkan infaknya benar, tapi hatinya tidak sejalan dengan lisan yang ada lillahi ta'ala, itu diungkapkan bahwa tidak diterima oleh Allah amalannya. Ini yang pertama. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iya, semua sudah tahu ya. Semua sudah tahu. Kalau yang namanya hati yang tidak sejalan dengan lisan, iya, hati yang tidak sejalan dengan lisan, itu tanda-tanda daripada orang munafik. Punten. Tanda daripada orang munafik. Bukan orang munafik, tapi tanda daripada orang munafik. Kan kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiqin salat. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Ngeri ya. Orang munafik itu di dalam keterangannya itu fidarkil asfali minan nar. Jadi kalau ada neraka, itu kan darokat. Kalau neraka itu darokat. Darokat itu adalah darokat itu ke bawah. Ya. Kalau derajat itu kan ke atas. Derajat itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu derajat. Kalau neraka bukan derajat. Darokat ke bawah. Iya, darokat ke bawah. Paling bawah itu paling dahsyat. Jadi kalau mengatakan neraka berapa derajat? Salah. Neraka berapa darokat? Surga berapa derajat? Kalimat ke atas derajat. Kalau kalimat ke bawah darokat. Nah, orang munafik itu fidarkil asfal minan nar.
darokat, atau dalam artian orang munafik itu, iya, fidarkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu letaknya di kerak neraka paling bawah. Fidarkil asfal, asfal itu paling bawah. Makanya di Indonesia juga kan aspal itu ya semua berada di bawah, nggak ada aspal itu di atas. Pasti aspal itu posisinya untuk diinjak, untuk berada di bawah kita. Hatta walaupun dia jembatan layang, tetap aja tetap aja itu digunakan untuk kendaraan. Aspal. Aspal itu bahasa Arab aslinya. Aspal itu yang paling bawah. Nah, bahwa sesungguhnya dengan mengatakan sesungguhnya orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di darkil asfal. Artinya apa? Orang munafik ini di derajat yang ataupun di darokat neraka yang paling bawah. Ngeri sekali munafik. Dan ternyata Rasulullah kasih warning nih, hati-hati ya, orang munafik ini, hati-hati ya, itu kerugiannya. Ada 3 tanda ya. Apabila dia bicara, dia dusta. Apabila dipercaya, dia khianat. Apabila dia berjanji, dia tidak menepatinya. Nah, itu 3 ini bukan orang munafik, tapi tanda-tanda. Tanda-tanda. Dan punten, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita melihat, mendengar hadis-hadis yang seperti ini, itu jangan sibuk untuk mencari orang lain. Misalnya ketika matan, tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila dia bicara, dia dusta. Langsung cari, siapa ya? Siapa orangnya? Apabila dia berjanji, dia tidak menepati janji. Siapa orangnya nih? Kayak ini nih, kayak ini. Lalu ditemukan 3-tiganya di seorang, wah kayaknya ini banget ini. Dia itu orang itu kalau bicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau dipercaya dia khianat, ini munafik, kayaknya munafik pun. Hadis itu bukan untuk menuduh orang, tapi untuk mengacak diri sendiri. Ketika tanda orang munafik itu 3. Nah, kita harus tahu, justru hadis ini untuk dicari, saya kayak itu nggak ya? Saya kayak gitu nggak ya? Gitu. Saya kayak gitu nggak ya? Jangan-jangan saya itu yang suka bohong. Jangan-jangan saya itu kalau berjanji itu tidak menepati. Jangan-jangan saya. Nah, itulah yang terbaik. Semua hadis-hadis ketika ada ungkapan hati-hati dengan kesaksian palsu. Jangan tuduh dia itu kesaksian palsu. Jangan gitu. Jangan-jangan saya masuk nggak di situ ya? Hindari. Jangan sibuk mikirin orang. Jangan sibuk nuduh orang. Jangan sibuk cari korban. Tidak. Cek diri. Saya gitu nggak ya? Saya gitu nggak ya? Saya gitu nggak? Gitu. Iya. Bahkan ketika melihat ada orang melakukan maksiat, kalau beberapa ulama salafus saleh ketika melihat sesuatu maksiat, yang pertama diucapkan kan apa? Introspeksi. Saya gitu nggak ya? Setelah tidak, alhamdulillah ya Allah, saya tidak seperti itu. Tolong istiqomahkan saya agar tidak seperti itu. Makanya wajar kalau ada orang secara singkat ketika Anda melihat sesuatu yang kemungkaran di depan, apa misalnya ada orang itu mabuk gitu ya, ada orang itu misalnya orang itu berjudi gitu di depan kita, ternyata ada beberapa ulama katakan alhamdulillah. Kita salah sangka loh, alhamdulillah karena dia judi, alhamdulillah dia mabuk. Bukan. Kita katakan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Introspeksi dulu. Iya. Berarti apa? Saya gitu nggak ya? Jadi segala sesuatu yang buruk-buruk terjadi bukan untuk mencari korban, untuk mencari terdakwa, tapi carilah dalam diri kita. Jangan-jangan kita yang ada di sana. Ketika mengatakan kebaikan, kita langsung dengan mengatakan, orang itu siapa yang kayak gitu ya, baik seperti itu. Jangan pede juga. Saya banget itu yang baik, itu saya banget juga tidak. Iya. Makanya ada ungkapan, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak perlu diingat. Iya. Tapi kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan, yang pernah kita tolong ingat itu. Dan kebaikan orang lain kepada kita, sekecil apapun Anda ingat. Tapi keburukan orang lain kepada kita sebanyak apapun, jangan kau ingat. Itu adalah hati yang dimiliki qalbun salim, atau Rasulullah SAW selalu terpancar sifat seperti itu. Iya. Jadi yang kedua ini, naudzubillah, iya, apabila tidak sejalan hati dengan lisan ini, itu termasuk sifat orang munafik. Naudzubillah. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Bukan cuma dusta, ya, istilahnya bukan dusta terang-terangan saja ya, tapi juga
terlihat baik di lisan, tapi dia ini tidak sesuai dengan perilakunya. Itu tanda munafik. Iya, tanda munafik. Ketika mengatakan Allah, misalnya, aduh kangen banget, udah lama gak ketemu, tapi dalam hatinya, dalam artian saya nggak kangen, malah malas saya ketemu. Orang lain nggak tahu. Tapi tolong ketika ada perasaan seperti itu bagian daripada tanda munafik. Itu warning buat kita. Jangan sampai jadi orang munafik. Ngeri orang munafik. Iya, sangat mengerikan. Itu nomor 2. Kerugian saya semuanya akan kasih 3-3 ya. Jadi yang pertama, kalau tidak sejalan dengan lisan, hati ini tidak sejalan dengan lisan. Yang pertama, bisa jadi punten tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, bagian daripada golongan orang munafik. Subhanallah. Iya. Yang ketiga ini, hati ini semakin keras dan semakin jauh dari Allah. Itu. Semakin keras dan semakin jauh dari Allah. Bisa jadi dia duduk bersama orang yang baik, dia duduk mendengarkan misalnya apa pepatah-pepatah, dia duduk bersama orang-orang sedang baca Quran, iya. Tapi hatinya itu punten tidak sejalan dengan perilakunya yang sedang duduk di majelis. Hatinya tidak sejalan dengan orang yang sedang sujud. Sujud sih, sujud. Bayangin aja, ketika sujud kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini punten ya. Ini nasihat untuk saya pribadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika sholat, Allahu Akbar. Itu kan kita sedang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Jasad sudah begini, lisan sudah bilang, hatinya berpikir ke sana, berpikir ke sini, mikirin itu, mikirin ini, bahkan ada apa, kira-kira kayak tidak sejalan dengan apa yang ada dalam perilaku, dengan apa yang ada di dalam lisan. Iya. Kalau hal ini dibiasakan, apa yang terjadi? Naudzubillah, hati ini makin tambah keras. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat 22, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil ladzina qasat qulubuhum min dzikrillah." Itu dia. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Maksudnya apa? Hatinya itu keras karena apa? Ya, cuma di lisan, ya cuma digerakkan, tapi hatinya itu tidak dekat dengan Allah. Orang yang jauh hatinya dari Allah itu hatinya makin keras, makin keras, makin keras. Iya. Jadi kalau digambarkan, hati orang ini makin keras, makin jauh dari Allah, walaupun nampak dia ini kelihatannya, wah, kelihatannya baik, kelihatannya soleh, punten ya, kelihatannya Masya Allah itu dan ini, tapi niatnya tidak sejalan dengan hati ini. Punten, hatinya tidak sejalan dengan lisannya, tidak sejalan dengan perilakunya. Maka apa yang dilakukan itu makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu bisa dibayangkan ya. Makanya ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengerikan sekali ya. Saya terjemahkannya dengan mengatakan berapa banyak orang mengira terhadap seseorang, dia itu Masya Allah kelihatannya gitu ya. Berapa banyak orang tertipu saat melihat seseorang yang mana dia itu kelihatannya adalah baik, soleh, ahli sorga, amalannya, hafalan Qur'annya, itu dan ini. Ternyata apa? Ternyata dia itu sama sekali tidak diterima oleh Allah amalannya. Bahkan bukan hanya tidak diterima amalannya, naudzubillah, dia ini menjauh dari Allah. Walaupun nampak kelihatannya dekat, tapi dia menjauh. Apa gara-garanya? Tidak sejalan hatinya dengan apa yang diungkapkannya. Nggak usah jauh-jauh, iblis aja. Kan dijawabnya kana minal muqarrabin. Dulunya iblis itu adalah makhluk yang muqarrabin. Muqarrabin itu yang memuji Allah, memuja Allah, beribadah kepada Allah, dekat dengan muqarrabin. Tapi Allah bongkar hatinya itu sebenarnya bengis. Hatinya itu sebenarnya penuh dengan dendam. Hatinya itu penuh dengan kesombongan. Dibuka satu kalimat usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Dia langsung nolak. Nampak sombongnya. Dia nolak, nampak sombongnya. Seperti itu. Iya. Ketahuan hati itu seperti apa. Hatinya seperti apa. Berontak. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seseorang hatinya tidak sejalan dengan lisannya. Ketika ini kita fokusnya sedang berjalan menyatakan bahwa lisannya kelihatan zikirannya,
Jasadnya kelihatan berada di jalan Allahnya, tapi hatinya tidak ikut dalam masalah ini. Itu efeknya tadi, tidak diterima. Efeknya bukan hanya tidak diterima, tapi ada yang kedua. Apa? Naudzubillah. Ya apa itu? Termasuk orang munafik. Yang ketiga, hati makin jauh. Hati makin jauh. Jadi kalau kesimpulan, apabila hati ini tidak sejalan dengan lisan, iya, ibadah terasa hampa, terasa kosong. Iya. Lalu apa? Doa pun terasa hambar. Nih, habis doa itu nggak ada ketenangan dalam hati. Padahal kalau orang sudah curhat sama manusia aja, hati itu merasa agak enak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, pokoknya kamu nggak usah solusi, nggak usah kasih solusi, karena ini berat masalahnya. Cukup kamu dengarkan aku aja. Kayaknya hati udah plong kalau disampaikan. Kadang-kadang kita ke manusia begitu. Tapi bisa nggak? Iya, curhat yang terbaik itu kepada Allah. Tapi punten, kalau hati tidak sejalan dengan lisan, curhat itu atau doa itu terasa hambar. Sama sekali hampa ibadahnya, kosong ibadahnya, curhat pun terasa hambar. Itu. Dan punten, hati tidak lagi tersentuh. Sama sekali tidak tersentuh. Tidak tersentuh dengan nasihat dan keimanan, nasihat tentang akhlak, nasihat tentang pribadi Rasulullah, nasihat tentang para ulama. Pokoknya nggak tersentuh. Gara-gara apa? Gara-gara awal mulanya pandai merangkai kata, pandai mengatur kalimat, tapi hati tidak ikut dalam rangkaian kalimat itu. Iya. Pandai memberikan senyuman terindah, tapi hati tidak ikut tersenyum. Pandai sujudnya lama sampai ada asal sujudnya punten ya, tapi hatinya tidak pernah ikut sujud. Itu kan ngeri. Iya. Apa efeknya? Itu tadi, ibadah terasa kosong, doa terasa hambar, iya. Lalu apa? Hati tidak lagi tersentuh dengan nasihat-nasihat yang ada. Ini apabila hati tidak sejalan dengan lisan. Efek buruk, iya. Ini poin pertama. Yang kedua, apa kenikmatan atau keindahan apabila hati ini sejalan dengan lisan? Masya Allah. Oh, ya. Apabila hati ini atau perbuatan ini sejalan dengan lisan, Allahu Akbar. Yang pertama, para ulama mengatakan mendapatkan keikhlasan dalam beramal dan amalannya itu bernilai besar. Bernilai besar amalannya itu. Iya. Karena semua sudah tahu teman-teman. Dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Benar? Iya. Benar. Jadi, Masya Allah, amalannya bisa kecil, niatnya ikhlas. Besar sekali. Bahkan ada ungkapan niat seorang mukmin itu terhormat. Niat seorang mukmin terhormat. Tak usah jauh-jauh ya. Amalan benar, lalu tidak terlaksana karena ada uzur, Allah berikan pahala. Ibu katakan, nanti malam saya mau tahajud. Kata ibu, nanti malam saya mau tahajud. Pengen saya tahajud. Qadarullah bunda. Begitu bunda ini karena lelahnya, ibu nggak sempat tahajud. Ibu bangun pas azan, bapak bangun pas azan, tapi niatnya ini benar, nggak terlaksana dengan jasad karena nyenyak tidur, maka Allah tetap akan berikan pahala tahajud satu. Tapi kalau ibu bangun, bapak bangun, laksanakan tahajud, Allah akan berikan pahala tahajud 10. Masya Allah. Betapa indahnya dalam urusan niat. Innamal a'malu binniyat itu benar. Amalan dahsyat, salah amalannya, salah niatnya nggak diterima. Tadi poin pertama. Sekarang tidak terlaksana, tapi niatnya ada, diterima. Orang sekarang sudah daftar haji, bahkan siap berangkat haji. Qadarullah ada utur, ada sesuatu yang tidak bisa membuat dia berangkat haji. Sah hajinya, dapat hajinya. Hebat kan? Itu luar biasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam artian bahwa sungguhnya orang yang sejalan hatinya dengan lisannya, top. Kenapa amalannya diterima dan berpahala besar? Iya. Ketika ketika hati sejalan dengan lisan, zikir jadi hidup, ya, doa terasa dekat. Masya Allah. Itu kebalikan tadi. Ibadah terasa ringan. Coba yang ini. Kalau niatnya itu benar dan sesuai dengan lisannya, zikir itu jadi hidup. Enak.
Doa pun terasa dekat kepada Allah. Enak. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Ibadah pun jadi terasa ringan. Nggak ada keberatan. Itu karena hati sesuai dengan lisan. Yang keduanya, apabila hati ini sesuai dengan lisan, perbuatan ini sesuai dengan lisan, ya, Masya Allah, hati ini menjadi tenang, damai. Bukan hanya ibadah diterima berlipat ganda, tapi hati itu menjadi tenang dan damai. Ada kan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir yang bagaimana? Zikir yang mana, Masya Allah ya. Jadi zikir yang apabila apa yang diucapkan dengan hati itu sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aduh, semua masalah itu kecil. Jadi kalau ibu, bapak, teman-teman lagi ada masalah berat banget, katakan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan. Iya. Tambah lagi la haula wala quwata illa billah. Silahkan. Artinya apa? Ya Allah, ini urusan perasaan besar ya, tapi nggak ada yang paling besar urusan ini kecuali saya urusan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan paling besar kita itu hadapan dengan Allah. Berbagai macam urusan di hadapan kita, kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, pokoknya semua banyak urusan-urusan. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan yang terbesar bagiku itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanku dengan Allah Subhanahu wa taala itu terbesar. Iya. Permasalahan terbesar hidup ini adalah ketika kita punya masalah dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Makanya ketika dengan mengatakan Masya Allah, berzikir kepada Allah, dengan hati kita yang ada, maka hati itu menjadi tenang. Tidak gelisah berlebihan. Iya. Bahkan, Masya Allah, tidak mudah, tidak mudah iri juga itu. Tidak mudah iri. Ada rasa cukup dalam hidup itu ketika hati ini sejalan dengan lisan. Ketika hati ini dengan lisan, itu terasa dalam hati ini, gelisah itu tidak berlebihan. Ada, tapi yang namanya orang nggak pernah gelisah tuh ya nggak mungkin ya. Ada kegelisahan tapi tidak berlebihan ataupun bisa terkontrol. Iya. Ketika hati ini dekat dengan lisan, Masya Allah, penyakit terberat iri itu sirna. Iri, hasad itu nggak ada. Karena apa? Ya, karena dirinya, Masya Allah, hati sudah tenang. Orang yang suka iri, hasad itu hatinya tidak pernah tenang. Dengan zikir kepada Allah disertakan dengan hatinya, itu tenang. Lalu apa lagi? Masya Allah, rasa cukup dalam hidup. Kalau hati ini tenang, iya, rasa cukup dalam hidup. Intinya, apabila hati sepakat atau sejalan dengan lisan, lisan sejalan dengan hati, perbuatan sejalan dengan lisan, iya, Masya Allah, perbuatan hati sesuai dengan perbuatan. Yang pertama, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan. Yang kedua, hati menjadi damai dan tenang. Ketiganya, Masya Allah, dicintai Allah dan makhluk. Itu, iya. Itu dicintai oleh Allah dan oleh makhluk. Coba aja. Kalau ada orang jujur, pasti kita suka. Orang jujur itu kan lisannya, hatinya, perbuatannya klop. Orang jujur. Makanya kalau ada orang yang jujur, kita senang. Kalau ada orang jujur, Allah cinta. Kalau ada orang jujur, Masya Allah, kita pun ingin mendekat dengannya, rapat dengannya. Karena ada dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Iya. Hendaklah kalian jujur, karena jujuran itu membawa kepada kebaikan. Ya, kebaikan dalam hal. Nggak ada orang tiba-tiba bilang sama temannya, Kang, aku suka sama Akang ini. Memangnya kenapa kamu suka dengan saya? Akang itu seneng, bikin saya suka. Kenapa? Akang itu suka bohong, jadi saya suka. Nggak ada kayak gitu. Iya. Kalau justru ketika ada orang, tukang bohong, ini nggak jujur, kita akan hindari. Nggak ada baik-baiknya kalau kita bergaul dengan orang yang suka, punten ya, dalam artian berbohong. Iya, tidak jujur. Makanya kalau kita melihat orang jujur, kita ini jatuh cinta. Kalau kita melihat orang jujur, kita ini sangat senang. Kalau kita melihat orang jujur, kita ini, Masya Allah, sangat membahagiakan. Kenapa Rasulullah dicintai oleh penduduk Makkah? Bahkan sebelum menjadi Nabi, itu kan semua orang sangat menyukai Rasulullah. Kenapa? Al-Amin dapat dipercaya, kejujuran. Lisan, perbuatan, keikhlasan, nampak terpancar dari wajahnya, maka semuanya jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Iya, ini gambaran yang sangat luar biasa. Jadi poin ketiga dari keuntungan kalau kita memiliki ataupun hati kita sejalan dengan lisan kita dan perbuatan kita, ibadah diterima, bahkan bisa dilipat gandakan berlipat-lipat karena innamal a'malu binniyat. Lalu yang keduanya,
Tadi dengan mengatakan, Masya Allah, hati menjadi tenang. Karena ketenangan ini diperlukan. Kita cari kemana-mana pengen tenang. Kita kerja pengen tenang. Kita hidup cari ketenangan. Kita pokoknya tenang itu dicari-cari. Iya. Tapi ternyata ketenangan itu coba. Apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam lisan. Itu klopkan. Masya Allah. Iya. Seperti tadi ketika mengatakan tiada Tuhan selain Allah, coba buktikan. Jujur dengan kata-kata itu, maka hati ini tenang. Lalu yang ketiganya, kalau kita ini sudah jujur, maksudnya hati kita sesuai dengan lisan, apa yang akan didapatkan? Masya Allah, yang didapatkannya itu adalah tadi di poin yang sangat indah. Apa tadi? Yahdi ilal bir, membawa kebaikan. Keluarga akan jadi baik, anak akan jadi baik, kita akan jadi baik karena orang pada suka sama orang-orang yang jujur. Ya, ini adalah 3 efek buruk. Yang kedua, apa baiknya apabila yang pertama tadi kan apa efek buruk buat kita apabila naudzubillah ya seseorang maksud saya tidak sejalan antara hati dan lisan dan perbuatan. Ada 3. Apa efek baiknya atau kalimatnya? Keindahan, kemuliaan bagi orang yang lisannya atau hati sesuai dengan lisan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Sekarang kita ingin lihat yang selanjutnya, iya, adalah bagaimana caranya agar, kalau dibilang melatihan ya, agar hati ini bisa sejalan dengan lisan. Gimana caranya agar hati ini bisa sejalan dengan lisan? Punten. Bagaimana agar hati ini bisa sejalan dengan lisan, langkah-langkahnya gitu. Latihannya apa? Masya Allah, latihannya adalah hampir mirip-mirip ungkapan dari poin pertama dan poin kedua tadi. Pertama, langkah untuk menjadikan hati kita ini bisa sejalan dengan lisan. Latihan kejujuran dari hal-hal kecil. Latihan. Iya. Mulai dari hal yang sederhana. Apa kira-kira berpikir, hari ini udah bohong belum ya saya? Sebelum tidur pikirkan, hari ini udah bohong belum saya? Ya Allah, saya udah bohong. Ya Allah, saya sudah bohong. Tahan ya Allah, besok saya akan berkata jujur dan tidak mau ada bohong-bohong lagi. Belajar sedikit-sedikit. Pada anak, pada pasangan hidup, itu kan tiap hari kita ketemu. Pada teman, pekerjaan, apa, jangan bohong. Kadang-kadang suatu hal yang biasa, kenapa telat? Macet, nah itu dia. Iya. Kenapa telat? Apa. Ya, hal-hal yang terkecil seperti itu. Kalau dibiasakan bohong, itu makin jauh kita untuk menjadikan lisan ini atau hati ini mengikuti lisan itu. Iya. Kadang-kadang hati harus diikuti. Kadang-kadang lisan yang harus diikuti. Karena apa? Karena kadang-kadang lisan terlihat jujur, ternyata hati tidak, berarti hati yang harus mengalah, ikut daripada lisan ini. Terkadang lisannya bohong, hatinya adalah benar, maka ikuti hatinya. Maka yang harus kita ketahui, belajar jujur dari hal-hal yang terkecil. Karena apa? Jangan dibiasakan bohong, karena bohong itu udah jadi lalabannya dia. Jadi udah kayak enak aja bohong itu, udah nggak dipikirin lagi gitu. Efeknya itu berat sekali. Karena orang bohong tuh pasti nggak bakal tenang, takut ketahuan. Iya, takut ketahuan. Makanya dengan mengatakan caranya biar saya ini hati saya sejalan dengan lisan, apa yang harus saya lakukan ya? Belajar jujur dari hal-hal yang terkecil. Apapun. Karena tadi kan dalam hadis Muslim itu fa inna sirqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya yang namanya jujur itu membawa kepada kebaikan. Allah katakan bawa kebaikan. Itu kalau jujur. Iya. Yahdi ilal bir. Walaupun mengatakan, oh jujur itu malah jadi itu. Bawa kebaikan. Yahdi ilal bir. Ya, istilahnya apa? Kalau sudah buat jujur, Masya Allah, ya, itu adalah latihan yang pertama untuk menjadikan orang ini hatinya sesuai dengan apa yang ada di dalam lisan. Ya. Kalau misalnya prakteknya seperti apa ya? Praktek kecil-kecilannya gitu ya. Prakteknya, misalnya tidak berlebihan dengan apa ya? Tidak berlebihan dalam pujian. Ya, kalau memuji jangan berlebihan.
orang siapapun yang dipuji, ya jangan berlebihan. Kenapa? Karena terkadang punten itu belajar bohong yang mana tidak terasa dirinya itu sedang berbohong dengan memuji orang berlebihan. Kadang-kadang ada orang memuji terlalu berlebihan dan itu ternyata ada bohongnya di situ. Itu tidak baik. Pujilah dengan sesungguh-sungguhnya. Maksud sungguh-sungguhnya tuh apa yang pantas dipuji-puji. Kadang-kadang kita memuji orang berlebihan sehingga di situ ada bumbu-bumbu bohong. Iya. Itu salah satu praktek yang kadang-kadang kita lupa. Kadang, oh dia itu, iya, memujinya misalnya. Apalah ungkapannya, dia itu 24 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Handphonenya aktif 24 jam, silakan. Tapi tapi misalnya handphonenya aktif 24 jam tapi orangnya mah tidur. Nah, itu kan benar, itu nggak memuji berlebih-lebihan gitu. Jadi kalaupun memuji, memberikan motivasi, memberikan silakan puji, tapi jangan berlebihan. Ya, itu belajar buat kita. Itu belajar kita. Sesuai. Ataupun kamu tuh punya kemampuan, silahkan. Itu kalau puji, jangan mengatakan karena mama melihat kamu itu ini, itu sesuai dengan apa yang dilihat dan harapan, silahkan. Tapi kalau memuji orang, padahal mata kamu itu, Pak Direktur, dia itu Masya Allah orang yang luar biasa, kalau datang misalnya ke kantor, setengah jam sebelum buka kantor dia udah datang, padahal nggak seperti itu gitu. Itu seperti itu, memuji berlebihan pun bisa menjadikan bohong. Iya, itu ngeri sekali. Itu belajar. Sekali lagi, itu kan sedang belajar hal-hal yang terkecil, jangan ada bohongnya. Iya. Ataupun jangan bicara kalau hati ini menolak. Enggak, saya nggak bicara. Kenapa? Nah, itu dia. Saya nggak bicara kalau hati menolak. Karena hati ini, ketika mau bicara, kadang-kadang suka ada perang dalam hati ini, bicara apa enggak, ungkapan apa enggak, katakan apa enggak. Nah, kalau misalnya, enggak, ya nggak usah dipaksain. Iya, mau bohong aja, hati udah tahu, ini kan bohong. Udah nggak usah dipaksain. Iya, makanya dengan mengatakan, mulailah yang terkecil jujur. Iya, hal-hal yang mungkin kita sudah dianggap sepele, tapi itu hati-hati. Lalu, jangan bicara kalau hati ini menolak. Tapi kalau bisa mampu hal jujur dalam keadaan pas berat, ya Masya Allah itu sangat luar biasa. Ya. Itu nomor satu. Nomor duanya, cara untuk melatih lisan kita ini atau hati kita ini bersama dengan lisan, perbanyak zikir dengan memahami maknanya. Pastinya gitu. Perbanyak zikir dengan memahami maknanya. Ada dalam Al-Quranul Karim, itu dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-A'raf ayat 205, itu ada ungkapan gini, wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Yang lalai itu diantaranya adalah yaitu mengerjakan sesuatu tapi tidak disertakan dengan hati, berzikir tapi hatinya ambang. Takutnya itu bagian daripada kelalaian. Wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Iya, saat bilang alhamdulillah, benar-benar rasakan nikmat itu. Alhamdulillah, rasakan nikmat itu. Iya, ketika astagfirullah, rasakan itu. Coba rasakan seperti itu, astagfirullah, astagfirullah, katakan. Ketika la ilaha illallah, rasakan itu. Ketika subhanallah, rasakan itu. Berarti ungkapannya perbanyak zikir dengan memahami maknanya, itu mencoba jujur kepada apa yang diucapkan dengan hati kita dan tidak ada yang bisa didustai. Kalau kita melihat, ya Allah dia itu orang baik, teman saya itu orang baik, kadang-kadang kita bisa menemukan kekurangannya. Makanya belajarnya dengan zikir. Tapi kalau sudah berzikir menyebut nama Allah, mustahil dan tidak ada kekurangannya. Karena Asmaul Husna, nama terbaik yang luar biasa. Ketika teman-teman katakan Allahu Akbar, emang ada yang lebih besar daripada Allah? Subhanallah, Maha Suci Allah, emang ada yang lebih suci dari Allah? Nggak ada kan? Itu ungkapan yang ada dalam lisan, tempelkan dalam hati, yakinkan dalam hati, itu belajar untuk jujur. Iya. Apa yang diungkapkan, apa yang dalam hati, itu belajar untuk mengatakan kejujuran. Ini adalah tips yang keduanya. Adapun yang ketiganya, yang terakhirnya, disampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada yang disebut dengan muhasabah atau introspeksi diri. Iya. Sering cek ya ucapan saya ini jujur apa tidak ya.
Saya ini jujur apa tidak ya? Tolong ungkapkan dengan kata-kata itu. Saya ini jujur apa tidak ya? Saya ini jujur apa tidak ya? Itu harus ditanya dalam diri sendiri. Iya. Bicara dalam diri sendiri. Setelah bicara, evaluasi. Pikirkan mungkin hari ini pas mau tidur, renungkan. Saya ini hari ini udah bohong sama siapa? Saya ini jujur nggak ya hari ini? Coba hitung. Kira-kira hari itu ada bohongnya nggak? Itu ada introspeksi diri, muhasabah. Iya. Minta ampun jika ada yang tidak sesuai dengan hati Allah. Saya minta ampun. Ya Allah, saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Latihan pelan-pelan, pelan-pelan pastinya tidak instan untuk melatih kejujuran ini. Karena apa? Karena kenapa kita harus bermuhasabah? Ada perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya apa? Menghitung kira-kira hari ini saya udah bohong nggak ya? Hari ini saya siapa yang saya bohongin nih? Jangan peduli dengan mengatakan siapa yang bohongi saya hari ini. Itu mereka urusan. Tapi kita pribadi mikirkan, saya sudah bohong sama siapa? Saya sudah dusta sama siapa? Kalau ada astagfirullah ya Allah ampuni aku. Jauhkan aku daripada sifat-sifat ataupun keinginan tuh bohong itu. Ya, kadang-kadang tadi saya sampaikan kita selalu mudah mengatakan ikhlas, saya ikhlas ya Allah. Iya, saya ikhlas ya Allah. Nah itu coba hati, bantu saya untuk ikhlas ya Allah. Bantu saya untuk ikhlas ya Allah. Kalau belum kata-kata ada ikhlas ada dalam hati, minta ya Allah bantu saya untuk ikhlas, bantu saya untuk ikhlas. Iya, tolong bantu saya untuk ikhlas. Itu kata-kata yang harus kita katakan dan kita ucapkan. Ya, maka disitulah kita latihan, boleh katakan latihan yang tidak ada ujungnya ya. Kalau misalnya latihan sepak bola, main bola, ujung-ujungnya udah nggak main bola lagi. Karena ya bisa usia, bisa ada sesuatu. Latihan bulu tangkis. Setelah itu latihan main bulu tangkis, habis itu bisa nggak bulu tangkis lagi. Latihan berenang, akhirnya dia jadi atlet berenang. Juara atau juara atau tidak juara ya dia atlet atau berenang. Setelah itu apa? Dia udah nggak berenang lagi ujung-ujungnya. Tapi kalau yang namanya kejujuran dalam hati, nggak ada latihan jujur lalu stop, nggak, terus latihan jujur itu seumur hidup. Iya, latihan kita seumur hidup menyatukan apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati, itu tidak ada habis-habis. Mentang-mentang dengan mengatakan ucapannya, saya sudah belajar bagaimana caranya menyatukan hati dan lisan ini, saya sudah tamat. Nggak ada tamat-tamat, kita tetap belajar karena jebakan dusta, jebakan bohong itu selalu ada. Iya, itulah ya. Karena saat hati dan lisan itu bersatu, masya Allah, ini bukan hanya membuat hidup lebih tenang, bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tapi juga membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Iya. Jadi pagi ini kita belajar tentang bahaya apabila hati ini tidak bersatu dengan lisan. Dan pagi ini pun kita belajar sama-sama keuntungan apa apabila hati ini bersama-sama dengan lisan. Dan yang ketiga, ya bagaimana caranya kita untuk belajar agar hati ini selalu bersama dengan lisan. Iya, wallahu a'lam. Iya, ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kami kembalikan. Silakan Kang. Allah ibarik fiik. Musik barakallah, insyaallah, alhamdulillah, syukron, jazakallah khair, Ustazi Gurunda sudah mempersamai titik balik lagi di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua banyak sekali hikmah ya yang bisa kita terima. Alhamdulillah semoga dari apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita bisa praktek sebaik mungkin, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bisa terus menyelaraskan hati, pikiran, lisan, dan perbuatan kita agar terus sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, mohon izin sebelum Nuga buka sesi diskusi atau tanya jawab. Pertama, mohon doanya. Beberapa waktu lalu kami dapat kabar bahwa Ustadz Irgi atau Kang Irgi akan menjalani operasi kalau tidak salah hari ini. Beliau habis ada acara tanding pencak silat, kemudian rahangnya ada retakan gitu ya. Jadi beliau harus menjalani operasi dan insya Allah akan terus menjalani proses pemulihan kurang lebih 1 bulan nanti setelah pasca operasi tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua mohon doanya semoga proses penyembuhannya, proses kesembuhannya, proses pengobatannya Allah berikan kelancaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang merasa kajian pagi hari ini banyak sekali manfaatnya buat kita semua.
dan ingin mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah lewat titik balik, mangga insya Allah kami selalu punya tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua, menyisihkan sebagian hartanya yang mana insya Allah akan salah satunya kami alokasikan memuliakan guru-guru kita. Kita akan sama buat program-program sosial untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana, butuh makan, butuh pakaian, butuh kasih sayang kita, butuh uluran-uluran tangan kita di luar sana ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya kontribusi untuk bisa terus memberikan bantuan, memberikan kontribusi terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan minta doanya Bapak Ibu di menjelang bulan haji atau di Hari Raya Idul Adha kita akan sama-sama bikin program lagi untuk adik-adik saudara-saudara kita di Palestina, memberikan daging-daging terbaik ya, supaya apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita dapatkan ini juga bisa mereka rasakan sebaik mungkin insya Allah. Dan Bapak Ibu izin di tanggal 9 dan 10 Mei kita akan sama-sama menyelenggarakan kelas eksklusif dengan tema Retak yang Terucap bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah dan Ustadz Rizky ya, Ustadz Muhammad Rizky. Kita akan spesifik bahas rumah tangga di sini. Gimana kemudian nanti kita bisa melihat kondisi kita hari ini sudah seperti apa, bagaimana kita memaknai keadaan kita, bagaimana kemudian kita bisa menjemput keridhaan Allah dan keberkahan di dalam rumah tangga kita ya. Baik mungkin hari ini kita sedang mendampingi anak-anak kita yang menuju atau sedang menjalin pernikahannya, atau justru pernikahan kita sendiri yang tentunya perlu terus diperjuangkan agar meraih ridhonya Allah. Silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda, Kak Dira atau teman-teman titik balik sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Tapi untuk keluarga STB ini sudah otomatis tidak perlu daftar lagi. Tapi yang di luar keluarga STB silahkan boleh daftar dulu ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Bapak Ibu terima kasih banyak untuk doanya untuk Ustaz Irgi, untuk Kang Irgi. Semoga beliau bisa segera pulih. Dan kalaupun nanti beliau salah satunya kami agendakan, tadi kan di awal Nuga informasikan ya, bahwa akan ada program baru untuk keluarga STB. Dan malam hari ini kita akan dibina dulu sama Ustadz Indra. Setelah pembinaan bersama Ustadz Indra, kita akan sama-sama menyelenggarakan program tersebut. Apa programnya? Pembinaan baca Quran atau tahsin. Ya. Direncanakan Ustadz Irgi jadi salah satu tutornya. Beliau akan jadi salah satu mentor yang mendampingi keluarga STB. Tapi qadarullah karena beliau mengalami kondisi tersebut, jadi sepertinya kita hold dulu. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa backup ya, sudah ada beberapa alternatif tutor yang lain yang insya Allah bisa membantu kita menjalankan program ini sebaik mungkin. Untuk itu, bagi seluruh keluarga STB, nanti malam pastikan waktunya ada ya. Kita malam Jumat kumpul, kita akan belajar memperdalam sebaik mungkin lagi bagaimana bacaan surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, bagaimana kualitas bacaan Quran kita sudah benar insya Allah. Untuk yang mau gabung, nanti malam kajiannya dan program pembinaan tahsinnya silahkan hubungi Kak Dira gimana caranya untuk bisa bergabung menjadi keluarga STB insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, izin silahkan untuk yang mau bertanya, ingin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu dikonfirmasi atas yang sedang kita alami hari ini, boleh raise hand atau boleh dikirimkan pertanyaannya lewat kolom chat gitu ya. Walaupun tadi di atas Nuga melihat ada beberapa yang sudah mulai melemparkan atau melontarkan pertanyaannya gitu ya. Salah satunya mungkin ini Ustadz tadi ada yang nanya terkait dengan doa. Adakah doa khusus Ustadz untuk senantiasa melembutkan hati kita terus dan agar bisa terus terkoneksi dengan Allah gitu. Selain doa juga apa kiat-kiatnya Ustadz untuk bisa terus terhubung dan kita punya kesadaran penuh bahwa apa-apa yang kita lakukan ini ya harus berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doa, pastinya apa yang dirasakan, mintakan kepada Allah. Tidak ada bahasa yang dapat mengurung seseorang untuk tidak bisa berdoa. Artinya bahasa apapun kita tanpa batas bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui. Namun memang alangkah baiknya doa itu doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pertama saya ingin sampaikan, andai teman-teman tidak tahu ini di Qurannya doanya apa ya buat melembutkan hati, di hadisnya apa ya, ya sudah doa dengan hati kita sendiri aja. Iya. Ya Allah, lembutkan hati saya, berikanlah hati saya menjadi selalu orang-orang yang ikhlas. Silahkan gitu, apa saja ungkapkan dengan hati. Ya Allah, hati saya sedang terluka, hati saya sedang sedih. Berikanlah
Gantilah kesedihan ini dengan kebahagiaan, gantilah kesedihan ini dengan kesenangan, kesenangan yang kau ridhoi, kebahagiaan yang kau ridhoi, silahkan. Dan jadikanlah kesedihan ini sebagai pahala buat kami dan berikan kami keridhaan untuk menerimanya. Silakan pakai bahasa Indonesia. Namun kalau melihat dari apa disampaikan Rasulullah, itu sering diungkapkan ketika, Masya Allah, saat dalam keadaan sujud. Ya muqallibal qulub, itu dia. Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia. Sabbit qalbi, kokohkan hati ini. Ala imani, terhadap iman kepadamu. Karena nikmat yang terbesar itu iman. Kalau iman sudah ada, sebesar apapun masalahnya, bisa dihadapi. Karena yang terkuat yang kita miliki itu adalah iman. Itu yang terkuat yang kita miliki itu iman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikan hati manusia. Kokohkan hati sabit qalbi ala iman. Kokohkan hati ini dalam keimanan. Sekecil apapun masalah kalau tidak punya iman, bisa putus asa. Sekecil apapun masalah kalau tidak punya iman, begitu selesai akan jadi sombong, merasa dirinya yang telah menyelesaikan. Tapi ketika punya iman, Masya Allah, sebesar apapun, sekecil apapun masalah, dia akan hadapi dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Kenapa? Karena punya iman. Jadi kalau dikatakan bagaimana agar hati ini, itu, dan ini semuanya, minta dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan, wahai engkau yang membolak-balikan hati. Kokohkan hati kami ini dengan keimanan. Mau diperpanjang, kokohkan hati ini, tetapkan hati ini dalam kecintaan kepadamu. Karena kadang-kadang cinta ini bisa menggeserkan cinta yang lain. Iya, bisa menggeserkan cinta yang lain. Misalnya, nggak usah jauh-jauh ya. Ketika ibu bapak punya motor misalnya. Motor satu. Nah, itu motor, waduh, ibu banggakan, bapak senangi. Akhirnya, disimpan di dalam rumah. Rumah sempit. Dapat motor yang kedua. Tinggal pilih mana yang akan, cuma satu di dalam. Ibu tinggal pilih, bapak tinggal pilih motor mana yang mau di dalam dan motor mana yang akan di luar disimpan. Tergantung mana yang paling dicintai, itu motor yang di dalam yang disimpan. Makanya kalau mengatakan sabit qalbi ala mahabbati, Allah kokohkan hatiku untuk mencintaimu. Nah, tetap cintanya kepada Allah yang selalu disimpan di dalam itu. Jangan disimpan di luar. Kalau punya dua pilihan, makanya cinta itu bisa menggeser cinta yang lain sebenarnya. Makanya kalau kita tetap mengatakan cinta hanya kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maka tidak akan pernah menggeser cinta Allah dengan cinta-cinta yang lain. Sekarang berapa waktu, beberapa saat, beberapa kali lah kita telah menggeser cinta kita untuk Allah dengan cinta-cinta yang lain. Mencintai hobi, waktu sholat, digeser sholatnya karena hobi kita. Iya, waktu sedang punten ya, nonton misalnya, apa saja, nonton mungkin olahraga, nonton bola misalnya, atau nonton motoran, balap motor gitu ya. Begitu dilihatnya dengan mengatakan, ketika ada ungkapan hayya 'alas shalah gitu ya, kadang-kadang digeser cintanya, cinta kepada Allah lebih kepada cinta nonton dulu. Nah kayak gitu tuh. Iya. Jadi kalau saya sampaikan dengan singkatnya, usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Iya, untuk kita pahami dan untuk kita simak baik-baik, ternyata ya itu dia. Iya, dalam ungkapan tadi, ya muqallibal qulub, minta kepada Allah dengan bahasa yang pernah Rasulullah ajarkan. Pertama, tetapkan cinta kepada iman. Yang kedua, tetapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang bisa dipanjatkan, ya. Adapun cara-cara yang lain selain daripada doa, apa yang harus dikerjakan? Ilmu. Ilmu. Ilmu itu benar-benar menerangi saat kita dalam keadaan kegelapan. Ilmunya. Tolong pelajari ilmunya. Iya. Ilmunya itu penting sekali. Maka disitulah yang namanya majelis taklim ini sangat penting untuk dihadiri. Teman-teman, ketika hadir majelis taklim, Masya Allah, itu keutamaan sangat luar biasa. Keutamaan yang berlimpah. Terutama di situ akan mendapatkan ilmu. Dan punten, yang keduanya adalah punten, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Lalu titik balik ini, sahabat-sahabat, Masya Allah, sudah terangkum dalam kecintaan, ukhuwah, Islam yang sangat kuat. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar di majelis saja, di luar majelis juga saling menginformasikan seperti tadi. Ada yang sakit, itu kan informasi yang luar biasa. Hanya respon kita ketika mendengar sakit itu, ada saudara kita yang sakit karena dapat ini dan itu. Respon kita kan beda-beda. Ada yang langsung,
Oh, langsung doa Allahumma shfi. Ada langsung diketik Allahumma shfi. Ada dalam hatinya Allah semoga diberikan kesehatan. Ada yang mungkin kalau kita nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Ada yang sama sekali tidak mengaminkan. Diam kalau kita tidak mungkin seperti paling tidak ketika didoakan semoga diberikan kesehatan. Amin. Dikata amin. Nah, itu respon kita kan seperti itu. Iya. Respon kita yang berbeda-beda. Itu tergantung seperti apa yang mengatakan amin itu bukan hanya sekedar amin, tapi apa? Memang Allah menggerakkan hati itu. Iya, kenapa sudah ada rasa ukhuwah, cinta di antara kita, kekuatan di antara kita. Jadi teman soleh itu sangat penting sekali. Ilmu itu sangat penting sekali, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tadi doa pada Allah agar hati kita dikokohkan atau iman kita dikokohkan, dan doa kepada Allah agar cinta kita ditetapkan hanya untuk Allah. Seperti itu, Kang Hatunun. Insya Allah, sami-sami Ustadz. Mungkin ada satu lagi Ustadz pertanyaannya. Silakan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda secara detail bisa dibaca di kolom chat ya. Cuman Nuga agak nggak enak untuk menyampaikannya. Tapi Nuga izin ini rangkum menjadi satu narasi yang umum. Misalnya begini Ustadz. Dalam hidup bertetangga, ini kan punya potensi gesekan juga ya Ustadz gitu ya. Mungkin juga ada beberapa persoalan yang perlu kita hadapi dengan tetangga. Ya baik urusan rumah tangga, bahkan mungkin urusan-urusan kecil, urusan sepele sampai urusan-urusan yang mungkin cukup besar. Tapi mungkin itulah yang jadi tantangan ketika kita bertetangga dengan orang lain. Nah, ketika ada salah satu tetangga atau beberapa tetangga kita melakukan hal-hal yang kita anggap tidak baik, Ustadz, apakah kita boleh menegur atau ya udah kita doakan saja atau gimana caranya biar hubungan ini jadi makin baik lagi Ustadz dalam rangka bertetangga? Iya, jazakumullah khair. Memang dalam bertetangga ini, Masya Allah, hadisnya itu luar biasa ya. Kalau dipreteli satu-satu, dilihat satu-satu, Masya Allah, berapa banyak orang bisa menjadi ahli surga karena tetangga. Tapi berapa banyak juga orang bisa mendapatkan neraka karena tetangga. Saya ingin sampaikan begini. Sebelum kita tanggapi dari pertanyaan akan tadi. Pertama, Rasulullah itu didatangi Jibril bolak-balik menjelang Rasulullah wafatnya. Ya Rasulullah al-jaru al-jar. Siang datang ya Rasulullah al-jaru al-jar. Sore datang ya Rasulullah al-jaru al-jar. Malam datang ya Rasulullah al-jaru al-jar. Artinya Rasulullah tetangga ya, tetangga ya. Beberapa waktu berikutnya ya Rasulullah jangan lupa tetangga ya. Beberapa waktu berikutnya jangan lupa tetangga ya. Sampai Rasulullah berpikir ini Jibril bolak-balik untuk dengan mengatakan hati-hati tetangga. Maksudnya apa? Jaga tetangga. Maksudnya apa? Dekatlah dengan tetangga. Jangan musuh tetangga gitu bolak-balik. Berarti betapa pentingnya. Sampai Rasul mengira Rasulullah, ini kayaknya kalau saya meninggal, tetangga itu juga berhak dapat warisan. Iya, kata Rasulullah, kenapa? Saking bolak-balik tetangga. Jadi wasiat sebelum Rasulullah wafat, Rasul bolak-balik didatangi Jibril, dan Jibril mengatakan, tetangga ya Rasulullah, tetangga ya Rasulullah. Dahsyat itu. Iya. Nah, punten. Ketika ada tetangga yang tidak baik, kita memang tidak menyatakan kalau diri kita ini orang terbaik, gak punya masalah. Tapi terkadang kita bisa menemukan atau kehidupan ini benarlah tetangga tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Cukup banyak hadis tentang masalah ini, tentang gimana tetangga yang tidak baik. Tapi saya ingin sampaikan gitu. Iya. Boleh menegur, harus tegur. Tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Itu dia. Kalau ternyata bisa akur, bisa baik, alhamdulillah. Tegur ketika merugikan. Ajak bicara ketika dalam merugikan. Tapi ingat, andai tidak bisa ditegur dan tetap saja kekeh perilakunya gitu merugikan dan merugikan dan merugikan dan merugikan. Rasulullah bilang apa? Rasulullah, saya terjemahkan bebas. Apabila Anda sedang bermasalah dengan tetangga dan tetangga itu telah dinasihati dan tetap berperilaku tidak baik, ada dua pilihan seakan-akan. Pertama, boleh pindah dari tempat itu. Boleh. Ya Allah, saya nggak tahan, pindah, boleh. Boleh pindah, boleh. Boleh tegur, boleh pindah, boleh. Tapi apabila Anda tidak pindah, tetap di situ dan sabar menghadapi tetangga itu sampai akhirnya sesuatu yang memisahkan, apakah kita yang wafat duluan ataukah mereka yang wafat duluan,
atau mereka yang pindah, gitu ya. Jadi kita tidak pindah. Jadi kita tidak pindah dan tetap aja kita sabar menghadapi ini. Ternyata harus terpisah. Terpisahnya itu satu karena kita wafat duluan atau mereka wafat duluan. Jaminannya bagi yang tidak pindah menghadapi tetangga yang tidak baik itu jannah, surga bagiannya. Itu dahsyat sekali, itu surga. Memang Nabi Maki kenapa nggak pindah? Ya, kenapa nggak pindah? Karena gini, kalau orang itu pindah, nanti kan ada tetangga baru itu lebih baik dari kita atau enggak? Kalau tetangga barunya itu malah lebih istilahnya apa? Lebih emosi, lebih tidak baik, akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan keributan, akan menimbulkan pertikaian lebih dahsyat lagi. Maka akan menambah buat dirinya musuh gitu ya. Maka Rasulullah katakan tahan agar dia tidak punya musuh yang lain. Cukup kamu aja yang bermasalah. Maka engkau pahalanya surga. Tahan. Itu dahsyat sekali ya. Sampai begitu. Iya. Sampai ada ulama besar tuh sangat terkenal siapa? Ayyub Al-Istiani kalau tidak keliru namanya. Didatangi oleh tetangganya. Syekh, ulama, anakmu itu begitu. Anakmu itu tadi melakukan bla 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 bla. Gitulah ceritanya. Terus sesuatu yang membuat tetangga marah. Itu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Ayyub Al-Istiani? Dia nanya sama anaknya. Nah, kamu begitu? Enggak. Benar, enggak. Kan namanya ayah lebih tahu kepada anak. Maka, oh gitu anak saya. Lalu dia katakan, nah ingat ya, kencang suaranya agar tetangga dengar. Kamu nggak boleh gitu ya sama tetangga. Kamu nggak boleh gini ya sama tetangga. Nah, kamu nggak boleh itu nah sama tetangga. Hanya untuk melindungi tetangga ataupun menginginkan apa yang diinginkan oleh tetangga bahwa anaknya dinasihatin. Ayu Walistian menasihatinya. Nah, kamu gak boleh gitu ya, nah. Kamu gak boleh gitu, nah. Biar didengar sama tetangganya. Kalau Ayu Walistian itu benar-benar menasihati anak. Iya. Lalu saat itu, anaknya bertanya, aku tidak melakukan hal itu, nah. Aku tidak melakukan hal itu, ayah. Saya tidak begitu, ayah. Ayu Walistian mengatakan, Bapak percaya sama kamu. Iya. Kenapa? Seakan-akan mengatakan, ini adalah untuk menjaga keharmonisan dengan tetangga. Sampai demikian adanya. Jadi dalam artian dengan mengatakan, boleh menasihati, sangat boleh. Sampai kapan? Nggak ada batas. Tapi kalau misalnya sampai sulit untuk dinasihati, ada dua pilihan yang digambarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustadz atas kesempatannya bersama Titik Balik pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung sesi. Ustadz mungkin di sesi penutup ini bisa menyampaikan closing statement atau pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketenangan itu selalu dicari oleh siapapun yang hidup di dunia. Tapi orang mengira ketenangan itu apabila harta sudah berlimpah, tabungan sudah cukup. Bukan itu. Harta tidak akan pernah merasakan cukup apabila kita punya berapapun. Selalu merasa kurang. Ketenangan banyak orang mengira adanya di jabatan. Juga jabatan setinggi apapun. Itu bukan menjadikan orang ini akan cukup dengan jabatan. Karena berapa banyak orang nampak ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Tapi tidak salah itu. Karena dia mengira itu bisa. Ketenangan akan dapat ketika mendapatkan pasangan hidup misalnya yang pintar, yang cerdas gitu, atau yang kaya seperti itu. Dan ternyata sumber ketenangan itu bukan di situ. Tapi sumber ketenangan itu ada sebenarnya di dalam kejujuran. Jujur itu adalah saat hati dan lisan dan perbuatan satu jalan. Iya. Terkadang kita ini yang diperlukan dalam hidup ini, iya, bukan memulai dari awal, tapi kita adalah hanya tinggal memikirkan mana di dalam kehidupan ini yang tidak ada kejujurannya. Itu saja yang dibuang. Itu dibuang, lepaskan, pindah ke dalam kejujuran. Kejujuran artinya sesuai apa yang ada dalam hati, sesuai dengan apa yang lisan, dan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita bersifat jujur, sesuaikan apa yang dalam hati, sesuaikan apa yang ada dalam lisan,
bisa dirasakan. Ketenangan itu akan hadir setiap waktu, setiap saat. Karena dinikmat ataupun karena Allah berikan kenikmatan ibadah bagi orang-orang yang jujur dalam hatinya. Maka kenapa yang pertama kali hadis Sahih Bukhari, yang ribuan hadis itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita dan Allah kokohkan niat kita dan Allah jadikan lisan kita, hati kita, perbuatan kita berada di jalan Allah yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Waalaikumsalam dan warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, Ayah Bunda semua. Semoga pertemuan kita pagi hari ini semakin menguatkan keimanan kita dan Allah kasih kesempatan buat kita untuk bisa praktek sebaik mungkin ya. Jadi Amin. jangan disimpan di kepala aja, tapi kita lakukan jadi amal-amal terbaik, insya Allah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai penutup, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti malam seluruh keluarga STB kita ketemu lagi di kajian. Kemudian besok pagi kita akan ketemu lagi di kajian titik balik seperti biasa. Untuk itu Nuga pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Angga, Ustaz, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, tapi Selalu jazakallah khairan. mohon pamit Selalu semuanya. sehat. kasih dari Ustadz, ya Allah. Jadi amal jariah, ilmu yang didapat. Mudah-mudahan untuk